Soal berkarya. Sama halnya nih seperti Provinsi Jambi yang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk berkarya, di mana masyarakat berjibaku untuk memajukan perekonomian daerah melalui sektor UMKM. Dan tentunya pemirsa, ini semua tidak terlepas dari kontribusi tangan-tangan terampil para pelaku ekonomi kreatif, industri kria. Dan juga nantinya akan kita bahas lebih lanjut lagi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu kria kreatif menginspirasi dan memberdayakan. Tentunya bersama dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI kali ini, dua orang Wonder Woman yang langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Ibu Seika Naning, pelaku UMKM Kria, Iko Batik Jambi Handcraft. Halo, selamat siang Ibu Naning. Selamat siang Mbak Nika. Gimana kabarnya Bu? Baik, sehat, alhamdulillah. Tadi sebelum ke studio TVRI, kemana dulu nih Bu? Dari mana? Langsung kok dari rumah, langsung ke sini. Ya, ini untuk pertama kalinya ke studio TVRI. Iya, iya. Kita ucapkan selamat datang dulu Terima kasih. untuk Ibu Naning. Oke, kita lanjut lagi ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Hani Indah Lestari, pelaku UMKM Kria, Uninda Crochet. Halo, selamat siang Mbak. Iya. Mbak apa Ibu ya? Mbak aja deh. Mbak Mbak Indah. Mbak Indah. Mbak Indah. Iya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi dari rumah atau dari mana? Sama dari rumah. Dari rumah. Sehat Iya. ya? Mbak Alhamdulillah. Indah ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya seperti apa sih ini sepak terjang UMKM Oke. industri kria kreatif yang ada di Provinsi Jambi. Tapi kita langsung ke pertama dulu, ke Ibu Oke, Naning dulu, oke? iya. Yang pertama nih Ibu Naning, boleh dijelasin nggak nih Bu, produk yang Ibu tawarkan ini sebenarnya kria berbentuk seperti apa sih Bu Naning? Boleh dijelasin dong ke pemirsa. Iya. Kalau saya membuat aneka kerajinannya itu dari perca, sisa-sisa dari limbah batik, jeans atau kain-kain yang lain gitu. Dan memang betul-betul dari limbah, sampai kami dapat sumbangan limbah perca itu banyak banget. Saya pernah disumbang itu hampir 1 kontainer, dikirim ke Jambi, dan itu kami buat beberapa desain-desain dari limbah tersebut. Ada tas, boneka, dompet gitu. Tapi saya lebih banyak boneka. Boneka. Ya, karena jarang sekali orang membuat boneka. Dan yang paling nyentrik nih sekarang, apa tuh Bu? Nama brandnya boleh dikenali dong? Iya, brand yang paling baru itu Ibu Sultan. Ibu Sultan. Ya, Ibu Sultan itu ikonnya seorang ibu gemuk berpipi bersemu merah jambu. Dia cuma pakai kerudung seperti itu, berbadannya gemuk ya, karena itu digambarkan kalau orang gemuk itu kayak mudah dikenali gitu loh gitu. Nah, semua bentuknya itu sesuai ikon logo bentuk tulisan Ibu Sultan itu. Oh gitu. Dan sebenarnya jika kepo nih, Ibu Sultan itu ada kepanjangannya nggak sih Bu? Atau apa sih? Ada, Ibu jadi Sultan? sebetulnya Ibu Sultan itu dulu saya buat untuk kegiatan ibu-ibu PKK dan P2WKSS di Pematang Sulur. Jadi sebetulnya Ibu Sultan itu singkatan Ibu-ibu Kelurahan Sulur Telanai. Oh, ibu-ibu kelurahan Sultan. Iya. Kreatif juga ya Bu ya. Waktu itu udah booming, produk udah booming. Saya sama anak saya yang bantu desainnya, dari logo sampai packaging semua. Tapi ibu-ibu nih nggak mau neruskan gitu. Padahal udah pameran kemana-mana, udah pameran ke Jakarta, udah semua pameran besar udah ikut gitu. Mereka kayak lebih suka ke kuliner gitu. Nah, jadi karena nggak dimanfaatkan lagi, iseng-iseng saya daftarkan haki nama Ibu Sultan itu. Nggak lama keluar hakinya gitu. Jadi sekarang atas nama saya Ibu Sultannya. Bu Sultan, jadi Iya. hanya punya Bu Naning lah seorang gitu ya, nggak boleh ada yang Iya. Oke, makin penasaran ini gimana sih untuk proses perjalanan sampai akhirnya punya hak paten sendiri. Tapi sebelumnya kita ke Mbak Indah terlebih dahulu. Mbak, boleh dijelasin dong, kalau tadi Bu Naning produknya adalah kain perca dengan berbagai modifikasi. Kalau Mbak Naning boleh dong dijelasin apa nama brandnya, terus produknya tuh seperti apa sih Mbak Indah? Oke. Kalau brand saya ini namanya Uninda Crochet. Uninda Crochet itu artinya merupakan singkatan dari Uni Indah. Karena saya yang perajutnya Indah.
biar customer dan pelanggan lebih kenal gitu. Jadi saya gabungkan ke nama brand saya. Sementara kalau Uni, seperti Mbak Cika tahu kan, Uni tahu sendiri kan, itu Uni sebutan orang Padang ya? sebutan kakak, Mbak gitu kan ya, dari bahasa Minang. Oh, Walaupun sama. saya sebenarnya bukan orang Minang, tapi Oh, bukan orang Minang. bukan. Tapi supaya ikonik gitu ya. Atau mungkin suaminya Bu? Iya, mungkin karena suami yang memberi nama Uni Indah gitu. Uninda kayaknya lebih lebih hangat, mudah diingat gitu. Jadi saya kasih nama Uninda. Produk saya ini produk rajutan tangan, Mbak. Jadi semua itu saya buat itu dengan menggunakan tangan manual, tidak ada mesin. Jadi saya hanya menggunakan hakpen sama benang. Nah, itu yang saya transformasikan ke dalam berbagai variasi produk rajutan seperti tas, pillow cushion, gantungan kunci, dompet, bahkan ada sepatu juga. Boleh dong ditunjukin tuh Mbak Indah salah satu deh. Oke. Saya tertarik tuh ya, ini si pinky-pinky ini apa nih? Boleh dijelasin dong ke pemirsa Kabar Jambi, ini apa? Oke. Ini namanya pillow cushion atau sarung bantal untuk diletakkan di sofa gitu ya. Nah, ini kebetulan waktu itu saya ngikutin kelas WSO dari kelas online di Instagram. Nah, kita kadang banyak juga ya di Instagram itu kelas-kelas online. Jadi kita nanti ketemu tuh sama teman-teman perajut se-Indonesia. Jadi semacam kita bisa saling sharing pengalaman, belajar, bisa tanya-tanya juga gimana tips and tricksnya, atau beli benangnya di mana, atau misalkan ini kalau susah. Jadi sebagai tempat wadah kita untuk saling berbagi berkarya bersama-sama gitu ya, Mbak. Jadi ini kemarin jadi ini pillow cushion ini hasil dari kelas online. Oh, hasil kelas online ya, produktif ya. Jadi kita itu dipantau terus dengan oleh yang mengadakan kelas online. Jadi seberapa maju project kita per minggunya. Jadi kalau ada kesulitan boleh di-share gitu dan berbagi dengan teman. Jadi kalau udah selesai harus difoto dan di-share bentuk bentuk jadinya. Jadi ini adalah bentuk jadi kelas online saya. Iya, berarti kemarin. Ini berapa lama nih Mbak bikinnya? Untuk kelas online-nya sendiri itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Iya, karena kita kan emak-emak kan banyak rutinitas sehari-hari di rumah. Jadi setelah menyelesaikan pekerjaan rumah dan ngurusin keluarga, baru kita mengerjakan hobi gitu. Akan tetapi kalau saya ngerjain ini kurang lebih 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan saya bikin 5 piece. 5 buah. Benar-benar menghasilkan ya. Nah, tapi menarik nih, tadi kan Mbak Indah bilang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mengerjakan hobi, berarti ini kisah awal mulanya Uninda ini lahir. Ini seni kriya rajut berarti ya Mbak ya? Iya, rajutan tangan. Berawal dari hobi atau seperti apa? Boleh nggak Mbak cerita ini gimana sih awal mulanya? Ya memang ini salah satu hobi. Ketika itu masa COVID ya, masa COVID itu kan kita semua work from home, jadi tidak ada jadi untuk memanfaatkan waktu COVID yang banyak itu waktu luang di rumah, saya iseng menjualkan produk yang dibuat oleh ibu saya. Ibu saya itu kebetulan pandai menjahit dan pandai merajut. Nah, beliau itu biasanya merajut strap itu loh, masker gitu Mbak. Kalau kita pakai jilbab kan susah ya kalau pakai masker ya, kalau nggak pakai strapnya. Jadi strap terbuat dari rajut itu saya yang jual dulu Bu, ke Unja, ke komplek, ke sekolah, pokoknya kemana-mana saya jualin setiap hari. Dan alhamdulillah banyak penggemarnya, banyak yang suka. Jadi setelah COVID sudah mulai selesai, anak-anak sudah mulai sekolah lagi, kan udah permintaan masker menurun kan Bu ya. Ya Mbak, jadi makanya apalagi nih gitu, coba deh saya bikin tas gitu, ikut belajar sama mama ya, waktu itu ikut belajar, terus kita dipakai
ada yang nanya, ih kok cantik ya, unik gitu, di mana belinya? Enggak ada, ini dibuat sendiri, boleh deh pesan gitu. Nah mulai dari situ awal mulanya saya membangun brand Uninda ini. Berarti gitu. dari hobi ngelihat orang tua dulu. Otodidak berarti ya, belajar sendiri. Iya, sambil lihat tutorial-tutorial. Sekarang banyak hiburan juga ya Mbak ya, tutorial-tutorial. Iya. Nah, tadi kita udah dengar nih cerita Mbak Indah gimana sih awal mulanya dari hobi, terus diajari sama orang tua, dari mulut ke mulut juga untuk pemasarannya ya Mbak ya. Betul. Dan sekarang kita ke Bu Naning, gimana nih Bu Naning ceritanya awal mula Bu Naning ini terjun ke dunia seni kriya kain perca. Awal mulanya? Sudah lama juga, dari 2009. Waktu itu ya sebetulnya saya punya brand lain ya, ada yang brand Iko Batik Jambi Handicraft dan Iko Manobe. Nah itu juga waktu itu dibuat karena di Jambi mau cari oleh-oleh susah banget gitu loh. Sebenarnya saya udah membuat ini dari lama, waktu saya tinggal di Kerinci. Cuman untuk hadiah teman-teman, untuk bos suami saya gitu. Tapi kok banyak yang suka. Terus waktu di Jambi kok cari oleh-oleh susah banget ya. Akhirnya saya buat beberapa dompet, tas gitu, yang kecil-kecil, yang harganya murah. Waktu itu dijual hanya 15.000, 10.000, 35.000 gitu. Kok banyak suka. Terus ikut di Dekranasda Provinsi, diajak pameran kemana-mana. Banyak yang suka ya. Akhirnya berlanjut gitu. Kalau sebenarnya yang paling baru, kebetulan narsumnya Mbak Uninda ini, saya juga membuatnya ini kolaborasi. Jadi dibuatkannya sama Mbak Indah, tapi gitu. Bentuknya Ibu Sultan gitu. Kolaborasi. Bentuk brandnya. Kolaborasi ya. Kadang ada beberapa kecocokan teman-teman UMKM Kriya, kita bisa kolaborasi gitu. Oke, berarti tadi dari awal zaman COVID ya, Bu ya? Atau kalau Ibu Sultan waktu-waktu iya deh mau COVID selesai ya? COVID iya. COVID. Tapi kalau untuk Ibu pribadi yang lama sudah dari 2009. Dari 2009 berarti ya. Berarti Cika masih SD, Ibu udah berkarya di seni rupa ya, berarti ya. Dan sebenarnya Bu, dari sekian banyak seni rupa, cabang seni rupa yang ada kan kita ketahuinya ada fashion, industri kreatif itu juga ya, ada kuliner. Kenapa Bu Naning tertariknya seni rupa kriya? Karena nggak banyak orang mau terjun di kriya, apalagi limbah perca ya. Karena sebetulnya mengerjakan perca tuh bukan sembarangan dapat perca terus dibuat, nggak. Kalau saya dapat perca itu dipilih dulu, dipisahkan warnanya, ukurannya, jenis motifnya, jenis benang, jenis kainnya itu dibedakan kan, ada yang katun, ada yang kayak sutra, terus ada tenun, aneka tenun Indonesia, terus ada yang luntur, ada yang tidak luntur, itu dipisahkan dulu, terus semua dicuci dulu, diberi pewangi, disetrika, masih dipilih lagi ukurannya, dipisahkan lagi seperti itu, baru bisa diproses untuk tas, dompet gitu. Ukurannya kan beda-beda juga, ada yang namanya perca kan gitu, banyak gitu. Kalau beli karungan itu ya kayak kucing dalam karung gitu. Iya benar ya. Harus dipilih lagi gitu. Kadang kotor sekali kan gitu. Berarti kalau untuk bahan bakunya, untuk Ibu apa aja nih Bu bahan baku pembuatannya? Kalau bahan baku sebenarnya kalau saya tidak kesulitan, karena banyak teman-teman yang penjahit, terus teman-teman perajin batik. Itu kadang mereka punya batik yang tidak jadi itu loh, yang reject itu. Kadang ditawarkan, terus yang kadang potongan-potongan itu terus si perajin batik kan juga membuat baju-baju. Nah, mereka kumpulkan sisa percanya, terus ditawarkan. Kadang kami barter. Jadi, Mbak mau nggak saya kasih perca, tapi aku minta tasmu ya, gitu. Kami barter gitu ya. Iya. Jadi tidak saling membeli. Gitu. Kesempatan juga ya Bu ya. Iya. Betul. Dan sebenarnya Bu, apa sih yang membedakan seni rupa kriya ini dengan seni rupa yang lain sebenarnya, yang bikin Ibu tuh semakin tertarik? Apa sih yang membedakan? Kalau kriya sendiri kan artinya kerajinan tangan ya. Itu tangan. meliputi dari ada anyaman, ada ukiran semua. Tapi kalau yang berhubungan dengan perca ini sebetulnya masuk ke tekstil art. Tapi tekstil art itu bisa ada batik,
bordir, songket itu masuk ke tekstil art seperti itu. Oke, ada banyak macam-macam ya Bu ya. Iya, Dan ini iya. pasti pemirsa semakin penasaran apa aja sebenarnya seni rupa kriya itu. Tapi ditahan dulu ya Bu Naning dan Mbak Indah, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Kabar Jambi. Anda masih di Kabar Jambi pemirsa, dan kita masih dengan tema kita pada hari ini, yaitu kriya kreatif menginspirasi dan memberdayakan. Dan kita juga masih bersama dengan dua orang narasumber kita yang begitu luar biasa. Ada Bu Naning dan juga Mbak Indah di studio TVRI. Dan tadi sempat terputus, kita berbicara soal seni rupa kriya yang berbagai macam yang sudah dikatakan oleh Bu Naning tadi. Ada rajut, kemudian sulam, bordir, dan saat ini kita akan bertanya nih ke Mbak Indah. Salah satu yang disebut oleh Bu Naning tadi adalah seni rupa kriya rajut. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Indah sendiri, apa nih yang membedakan rajut hasil karya Mbak Indah dengan yang lainnya? Nah, seperti apa tuh Mbak Indah? Kalau rajutan itu dia spesial banget, hanya pakai benang. Jadi dia tidak menggunakan kain, tidak menggunakan media yang lain. Dia hanya benang yang ditransfer melalui desain gitu kan ya, dan disesuaikan dengan bentuk-bentuk yang diinginkan. Untuk yang kita pakai sehari-hari, misalkan tas, dompet, pillow cushion, atau gantungan kunci, bahkan sepatu, cardigan, shawl. Jadi jadi dia tidak menggunakan media yang lain ya, hanya benang dan hakpen aja. Nggak ada menggunakan kain atau alas apapun ya, karena kemarin kalau boleh Cika spill dikit, kita kemarin udah sempat belajar juga ya Mbak Indah bagaimana caranya merajut. Itu begitu sulitnya ya Mbak Indah ya bagi pemula gitu ya, dan ternyata memang itu dimulai dari simpul itu sendiri ya, dari benang itu sendiri, dan dirajut sampai menjadi sebuah rantai gitu ya Mbak Indah ya. Dan sebenarnya apa sih juga yang menurut Mbak Indah menjadi tantangan? Pernah nggak merasakan ada tantangan dalam proses pembuatan awal-awal? Kalau dibilang tantangan, pasti banyak banget tantangan. Untuk pembiasaannya aja, untuk memegang hakpen aja, kalau kita tidak tahu bagaimana memegang yang benar, yang sesuai dengan feel tangan kita, itu aja kita udah ngerasa stres duluan. Ini kenapa ya, kok nggak bisa? Bener. Ya kan? Terus lagi juga untuk membuat simpul. Kadang membuat simpul kalau kita tidak tahu tips and tricksnya, ya susah juga. Untuk mengendalikan benang lagi, apalagi untuk pemula. Pemula itu memang harus punya komitmen yang tinggi. Nah, untuk memulai sesuatu, apalagi ini sulit. Kalau awalnya sulit, kita udah gampang menyerah, ya udah nggak akan jadi. Jadi sebenarnya merajut itu sebenarnya mudah, nggak sulit, mudah. Hanya mengumpulkan komitmen, kesabaran, keuletan, tekun, itu yang susah. Jadi kalau kita udah tahu aja teknik dasar dari merajut, ya udah aman. Selanjutnya tinggal suka-suka aja mau bikin yang mana. Jadi sebenarnya sabar, telaten. Sabar, telaten, ikhlas juga ya Mbak Indah ya. Yang paling penting tuh itu. Nah, tapi sebenarnya apa yang memotivasi Mbak Indah pada akhirnya punya komitmen itu gitu? Karena kan banyak dari kita nih Mbak Indah, apalagi anak muda zaman sekarang yang untuk memulai aja mungkin takut, apalagi untuk berkomitmen gitu ya. Nah, kalau Mbak Indah, apa sih yang membuat pada akhirnya sampai sekarang nih tetap bertahan nih rajut Uninda Crochet nih? Semua itu berawal dari kesukaan. Kalau kita udah suka, kita cintai. Walaupun dia sulit, sesulit apapun, pasti kita berusaha untuk menaklukkannya, ya kan? Iya. Ya enggak? Sama kayak hubungan ya? Bener kan? Kalau udah takluk, aman aja kan? Nah, kira-kira seperti itu. Ketika kita sudah mulai menguasai teknik-teknik dasar dari merajut, lalu kita kan ingin membuat sesuatu. Setelah kita belajar, terus kita praktekkan. Nah, ketika sudah jadi, pasti kita ngerasa senang nggak? Wah, ternyata aku udah bisa ini bikin boneka. Wah, kok aku bisa ya bikin? Jadi rasa rasa kesenangan itu yang membuat kita ketagihan, jadi pengen lagi begitu. Jadi merajut itu banyak sekali manfaatnya dari kita
happy, kesenangan setelah kita bisa membuat berkreasi dengan tangan kita sendiri nih ya. Walaupun banyak tutorial, banyak apa namanya, banyak pola pattern dari bahkan diajarin teman atau ibu, tapi kalau udah kita hasil kreasi sendiri dan jadi barangnya jadi, dan ternyata itu rasa penghargaan diri kita itu luar biasa, itu kepercayaan diri kita meningkat. Nah dari situ kita ngerasa, wah aku ternyata bisa, wah aku ternyata dari tanganku ini aku bisa bikin ini. Jadi dari situlah kepuasan ya Mbak ya, merasa kalau udah selesai membuat sesuatu produk, kita merasa puas, senang, happy, ternyata wah hasil yang aku rajut ternyata bagus. Apalagi kalau diminati orang, disukai, dibeli, berulang lagi dibelinya, wah itu rasanya luar ada kepuasan biasa tersendiri ya Mbak Indah ya. Jadi kita tuh, tapi emang benar ya Bu Naning ya, karena kita kalau ngerjain sesuatu yang memang hobinya kita gitu ya Bu Naning, kayaknya mau 1000 orderan pun kita jabanin gitu ya Bu ya. Benar nggak sih Bu? Dikerjakan. Karena kita senang, ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Dan ke Bu Naning nih, sebenarnya untuk awal mula lahirnya Ibu Naning ini membuat produk Ibu Sultan, gimana Bu tanggapan dari orang-orang sekitar, dari keluarga, terus tetangga, atau mungkin lingkungan masyarakat, gimana Bu? Kalau dari keluarga sangat mendukung ya, kebetulan anak saya juga seniman kan gitu. Kalau dari lingkungan ya tentu menyambut, mereka suka lihat kok lucu banget sih, maksudnya apa ya, terus apa ya, tadi seperti nanya namanya kenapa Ibu Sultan gitu, karena mereka selalu nganggapnya Sultan tuh ya Sultan gitu, padahal itu sebenarnya kan singkatan gitu. Terus mereka suka nanya kenapa bentuknya seperti itu gitu. Nah, saya kolaborasi, kebetulan tamu kita kan juga Mbak Indah kan. Waktu itu saya minta, Mbak bisa nggak bikin Ibu Sultan seperti ini tapi rajutan, ukurannya segini gitu. Dicoba ya Bu itu. Terus oh kalau yang kecil kurang cocok, kalau yang kayak gini kurang ini. Jadi kami saling ini aja, saling kontak-kontakan aja gitu, karena waktu itu saya bilang kayaknya lucu juga ya Ibu Sultan nih, karena saya bikin bonekanya dibikin dalam bentuk yang rajutan gitu. Jadi kan jadi banyak varian ya kalau orang mau pilih gitu loh. Dan nanti akan terkenang, oh kalau Ibu Sultan juga ada kok rajutannya. Dan ini kan juga bisa saling cerita, aku yang bikin kan Mbak ini loh, Mbak Uninda loh gitu. Padahal teman-teman yang rajut juga banyak kan gitu. Tapi mungkin pas ketemunya ya kita waktu itu bisa nggak, tadinya nggak bisa Bu, bisa pokoknya bisa, coba dicoba gitu. Oke, berarti awal mulanya emang Bu Naning nih yang mau ngajak kolaborasi Mbak. Iya, karena waktu itu kalau saya kan tidak bisa merajut, tapi kayaknya lucu juga nih bonekaku dalam bentuk rajutan. Makanya waktu itu uji coba dulu ukurannya. Waktu itu berapa ya, 7 cm ya, 7 cm, 9 cm, terus kalau gede sekian, kalau sedang sekian, kalau kecil sekian gitu. Karena Mbak Indah bisa ngerajut ya tentu aja bisa gitu, makanya bentuknya sama kan gitu. Ya, mirip ya. Lucu ya. Dan tapi emang jadi seru ya Bu ya kalau kita saling punya partner juga yang sama-sama suportif gitu. Tidak hanya menguntungkan diri kita untuk mendapat pendapatan kita, tapi kita juga saling dengan teman-teman juga. Kalau Bu Naning pernah nggak Bu ngerasain tantangan-tantangan apalagi awal-awal mula? Dan juga melihat kan minat mungkin anak-anak muda zaman sekarang masih minim lah minatnya dengan seni rupa kriya ini. Nah, siapa tahu dengan Ibu cerita seperti ini, anak-anak jadi semakin tertarik. Tantangan apa Bu yang pernah Ibu dapatkan? Tantangannya juga nanti jadi cerita kalau anak-anak muda mau bikin usaha ya. Sebenarnya untuk usaha apa aja. Tapi kalau dalam yang berhubungan dengan limbah perca, tantangannya apa ya yang paling sulit? Kalau saya membuat desain, itu saya udah pikirkan siapa yang akan membeli produk saya, dan saya ingin orang itu begitu lihat produk saya langsung jatuh cinta, langsung kayak pengen tahu gitu loh. Jadi sebetulnya banyak anak-anak muda tuh mau bikin usaha kan suka takut-takut ya. Nah sebetulnya harus dipikirkan juga tadi, misalnya boneka atau tas, kita kan harus memadupadankan warnanya, jenis kainnya, terus desain misalnya dari boneka, tas, fungsinya, yang penting kan fungsinya kan untuk tas pesta atau tas sehari-hari atau hanya untuk hadiah, seperti itu. Jadi kalau tantangan yang sangat enak atau tidak enak, saya lebih tantangannya tuh yang meniru. Yang menjiplak,
Iya, Betul. banyak. Jadi saya membuat beberapa produk dengan brand lain itu agar tidak bisa ditiru gitu. Makanya kenapa Ibu Sultan bentuknya seperti logonya brandnya ini, karena biar tidak ditiru. Jadi kalau dia meniru akan ketahuan gitu loh kalau dia niru Ibu Sultan gitu. Karena beberapa produk saya sudah banyak ditiru kan gitu. Kecuali yang pelatihan ya, kalau memang dia pelatihannya sama saya tidak akan mengatakan itu menjiplak gitu. Karena ada beberapa desain itu yang saya izinkan, ada beberapa desain yang saya tidak boleh, walaupun dia belajar, saya tidak boleh dia memakai desain itu atau kayak coba-coba kan udah tahu caranya, dia coba-coba bikin yang sesuai punya saya. Itu biasanya saya ada beberapa, terus yang paling penting juga ini sih, dari tantangannya itu kayaknya storytelling deh. Kita harus pandai bikin storytelling untuk satu produk kita. Kisah di balik itu semua yang kita harus pandai ya Bu. Jadi kalau di Jambi mungkin mungkin nggak terlalu diambil kayak filosofi atau apa, tapi usahakan storytellingnya tuh manis gitu, kesannya tuh manis, orang lihatnya tuh kayak nggak ribet dengerin gitu loh kan. Ada yang ceritanya tuh panjang lebar tapi malah kita nggak lihat esensi produknya gitu, malah kita harus membaca cerita itu gitu. Padahal sebetulnya kalau saya ingin, misalnya pas pameran tuh dari jauh orang lihat produk saya tuh apa ya itu ya gitu. Berarti kalau setiap Ibu membuat produk khususnya untuk Ibu Sultan nih, berarti ada riset terlebih dahulu kah Bu? Cerita di balik itu Ibu baca-baca terlebih dahulu? Riset tentu sudah ada, tapi sebetulnya ini dari bentuk, dari pertama dari awalnya logonya ya. Dari logonya, namanya itu yang desainkan anak saya. Anak saya kan seniman. Jadi sebelum saya kolaborasi dengan teman-teman UMKM lain, teman kolaborasi saya ya anak saya gitu. Jadi dia yang desain, bikin ini deh namanya ini seperti apa, terus bikinkan sketch wajahnya. Karena saya sama anak saya tuh misalnya membuat sesuatu, produk itu bisa nggak kalau nanti dijadikan batik, bisa nggak kalau dibordir, bisa nggak kalau cuma disulam, bisa nggak kalau dikerjakan handmade, karena nanti jadi varian banyak kan seperti itu. Nah dari cabang seni rupa ini aja Ibu sama anak Ibu punya ranah yang berbeda sebenarnya ya, serupa tapi tak sama, tapi kolaborasinya itu luar biasa ya Bu. Kami stylenya beda, stylenya sangat beda banget gitu, dan orang kadang tidak tahu kalau kami itu ibu anak gitu. Iya, tapi benar. Saya juga waktu itu Cika baru pertama kali ketemu, kaget gitu ya. Oh ternyata ibu dan anak sama-sama seorang seniman dan saling menginspirasi. Itu yang Cika jadi semakin salut. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi nih, semakin menarik pembahasannya, tapi kita jeda dulu ya Bu Naning dan Mbak Indah. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikutnya. Tetaplah di Kabar Jambi. Anda masih di Kabar Jambi dengan tema kita yang luar biasa hari ini, Kriya Kreatif Menginspirasi dan Memberdayakan. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan dua orang narasumber kita, itu Bu Naning dan Mbak Indah yang tadi juga sempat terhenti lagi kita. Dan Cika mau tahu nih ke Mbak Indah, dari awal proses pembuatan rajut Uninda ini, sebelumnya mereknya bukan Uninda tapi ya Mbak ya? Iya, sebelumnya namanya Purli. Tapi kenapa jadi Uninda? Ketika itu sebenarnya saya Purli itu sebelum saya ngerajut, saya dulu pernah punya usaha bikin bros baju ya, dari manik-manik, dari mutiara sintetis itu mutsin. Itu sudah dari 2015 itu. Tapi selang berapa lama akhirnya nggak viral lagi dan banyak cenderung ditinggalkan begitu, akhirnya saya stop deh Purlinya. Makanya lalu ketika bikin rajutan saya pakai lagi nama Purli sampai udah sampai pernah ke Jakarta, bazar-bazar itu saya ikutin produk-produk Purli, bahkan saya kadang dipanggil Mbak Purli. Iya, Mbak Purli saking sudah tapi namun setahun yang lalu ketika pengurusan haki, nah saya terbentur nggak bisa banget namanya Purli dipakai, diloloskan jadi di haki ini. Lalu saya ini bikin
memberikan nama tuh ada 7 nama dan semuanya gagal. Tak ada satupun yang bisa diproses penghakian. Akhirnya ketika suami memberi saran Uninda, alhamdulillah langsung lolos Bu, Mbak. Jadi ya udah baru setahun ini nih pakai nama Uninda Crochet. Uninda Crochet. Iya, sebelumnya Purlikral. Tapi jadi berkah ya Mbak ya. Uninda ini namanya jadi berkah ke depannya dan semoga terus berkembang nanti ya Bu ya. Amin. Dan tadi juga kalau Cika lihat, ini kita ke Bu Naning. Ini ada sedikit perbedaannya Bu Naning ya. Produk ini sama Bu Sultan sebenarnya boleh diceritain nggak nih Bu? Apa sih perbedaan produk ini sama Bu Sultan? Sebenarnya? Iya, saya tuh suka bikin yang lucu-lucu aja. Kan sebenarnya kalau lucu-lucu saya terlalu banyak ide. Terus kayak untuk penghiburan diri sendiri gitu loh. Yang ini variannya dengan ini ya, anyaman purun. Anyaman purun saya juga punya perajin di Tanjabar. Itu ada satu desa itu perajinnya di Desa Pematang Bulu. Saya ngambil anyamannya dari sana karena banyak banget gitu loh yang pengen saya pasang di tas-tas itu. Nah, ini brandnya Ikmoy. Ikmoy itu sebenarnya saya ceritakan sebagai anak perusahaannya Ibu Sultan. Oh, ternyata kan begitu kalau ya, orang pemirsa. bikin perusahaan kalau sudah ini kan suka punya anak perusahaan. Nah, jadi Ikmoy ini anak perusahaannya Ibu Sultan, tapi dia khusus betul-betul yang dari limbah yang sudah tidak dipakai. Kebetulan sisa pekerjaan saya sama anak saya itu menimbulkan limbah lagi. Jadi limbah itu kami bikin lagi jadi bentuk lagi. Oh, di betul-betul recycle. iya betul-betul recycle-nya sampai berapa kali dijadikan produk lagi. Jadi khusus pakai nama Ikmoy. Ikmoy itu juga cuman kayak iseng-iseng aja, tapi dia jadi kesatuan dengan Ibu Sultan. Kalau ada booth-nya atau stand-nya Ibu Sultan ada Ikmoy. Satu tempat ya berarti. Iya, tidak ada brand saya yang satu lagi Iko Manobe tidak ada, tapi khusus Ibu Sultan dengan Ikmoy. Ikmoy itu dari bahasa Belanda. Apa tuh Ikmoy? Artinya saya cantik. Oh, saya cantik. Terima kasih Bu. Nah, berarti nggak ada yang terbuang ya Bu ya? Nggak ada. Kita nggak ada. berkarya, Ibu menjahit itu kayak Ibu habis bikin produk. Iya, sisanya limbahnya tuh banyak sekali. Banyak Iya. dijadikan produk juga. Emang luar biasa ya Mbak Indah ya. Nggak pernah berhenti berkarya Ibu kayaknya ya. Karena limbah tuh kayak apa ya, kalau dari warna itu kayak pengen dibikin ini itu aja masih banyak banget yang nggak dibikin gitu. Kadang-kadang kan lagi bad mood, lagi nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Dan tapi ini semuanya berarti sudah pernah diikut sertakan di pameran ajang-ajang luar kota. Kemana aja Bu? Kalau saya lebih sering ikut di Inacraft, Krianusa, dan pameran mandiri sih gitu. Dua-duanya sudah pernah ikut? Sudah ikut gitu. Kadang saya nemenin anak saya gitu, karena lebih sering anak saya yang pameran. Sebenarnya kami berdua binaan kementerian gitu. Tapi itu anak saya lebih sering pameran. Terus produknya kan beda ya stylenya. Jadi kadang untuk nambahi biar standnya penuh. Kadang hari kedua itu produk kami udah nggak ada, sudah habis gitu. Apalagi produk anak saya. Jadi kadang kami nambahi produk itu untuk pelengkap di stand gitu, biar kelihatannya banyak gitu. Ada cerita menarik nggak Bu selama ikut ajang pameran? Itu cerita lucu. Kan saya sebenarnya udah sering juga pameran dengan kementerian. Jadi terus produk saya sudah dipakai banyak ibu-ibu menteri dan pengurus Dekranas pusat ya terutama. Jadi mereka kayak hafal gitu loh. Oh, style saya tuh seperti ini. Jadi pernah waktu anak saya pameran kan ada sistem kurasi juga. Jadi ketua kuratornya, loh ini kayaknya produknya Bu Naning ya? Enggak, itu mereka tuh lihat-lihatan gitu. Saya bilang, enggak, bukan, itu brand anak saya gitu. Kayak pernah lihat ya gitu. Jadi sebetulnya banyak produk anak saya itu saya yang buatkan, tapi brandnya brand dia gitu. Brand dia. Jadi sebetulnya saya itu artisannya anak saya sendiri gitu. Ini idaman ya, saling bekerja sama ibu anak. Bukan kolaborasi lagi ya namanya ya, tapi gitu. saling membantu ya, gotong royong. Iya, gotong royong dalam keluarga ya. Melengkapi. Kalau Mbak Indah, pernah ada nggak sih cerita-cerita menarik selama perjalanan berbisnis ini, baik suka, duka? Boleh dong ceritain. Kalau lucu nggak ada, yang kadang bikin Menyayat ngejelek hati aja boleh. gitu ada. Boleh. Iya, biasanya gitu ya, kalau kita ikut-ikut bazar, kita kan akan ketemu dengan berbagai macam
pelanggan, customer itu baik yang usil kadang yang nanyain, kadang ada yang juga meremehkan gitu kan, kadang yang bikin aduh sedih banget gitu. Misalkan kan saya pernah itu ikut bazar di bandara. Itu kita kan menampilkan berbagai macam varian, mulai dari yang mahal sampai yang sedang lah, yang kecil-kecil gantungan kunci yang anak-anak suka gitu. Kadang anak-anak itu, ih aduh lucu, aku pengen pengen ya. Berapa nih Bu? Mbak, 5.000 nih bisa nggak? Aduh 5.000 dalam hati. Betul. Wah itu kadang bikin sedih aja, karena mereka mungkin masyarakat itu tidak tahu mana yang handmade, mana yang instan. Prosesnya proses kita mengerjakannya kan kadang sulit sebetulnya. Penghargaan tuh agak kurang gitu. Jadi kadang sedih aja gitu. Betul. Tapi benar, setelah Cika baru nyoba di pertama aja kemarin ya Mbak Indah ya, coba untuk merajut dari tahap awalnya aja tuh udah sulit, tapi jadi timbul rasa kayak ini tuh berharga banget gitu ya, karena kan? Prosesnya itu tuh nggak main-main gitu, tanpa kita mengerdilkan juga produk-produk pabrikan. Tapi hasilnya beda ya Bu ya, produk pabrikan dengan produk handmade ya pasti ya, karena ada kalau produk handmade itu ada sentuhan personalnya Bu ya. Sebetulnya iya, dia bisa kalau orang yang sudah hafal itu karakter kita masuk ke situ. Iya. Jadi orang akan saya aja bisa bedain, oh Mbak ini ciri khasnya ini, terus rajutan kan banyak gitu loh. Terus karakter, kalau saya bilang, karena sebetulnya kita sendiri kan yang mendesain, jadi kita sendiri yang tahu seperti apa itu nanti jadinya gitu. Ketika kita mengerjakan gitu Mbak, ketika satu tusukan demi tusukan, nah itu emosi kita tuh juga energi kita dan itu nggak didapetin di barang-barang pabrikan ya, tanpa kita mengerdilkan dan menyampingkan produk pabrik juga, tapi memang ada rasa tersendiri ya Bu ya, apalagi dan sebetulnya kalau saya beberapa boneka saya tuh yang lebih menghargai malah orang luar ya, orang asing gitu. Mereka tuh malah bilang, kamu kok bisa ya bikin yang kecil-kecil seperti itu gitu. Tapi kalau orang kita malah, ih apaan itu kan cuma dari sampah, masa harganya mahal banget, aku juga bisa bikin. Masih dipandang sebelah mata ya. Tapi kalau Ibu Nani sendiri nih ngelihat, kalau untuk sekarang gimana sih Bu minat pasar, terus juga antusias dari anak-anak muda, Gen Z zaman-zaman sekarang terhadap produk seni rupa ini seperti apa Bu? Kebetulan sebetulnya produk saya tuh saya tujukan untuk anak-anak ya, untuk anak remaja gitu. Tapi yang beli malah ibu-ibu gitu. Karena sebetulnya di situ kan saya juga ingin mengedukasi mereka, ini loh dari limbah aja bisa jadi produk cantik gitu loh. Kenapa kalian kadang mau bikin usaha apa ya, kok susah banget ini gitu. Padahal tapi mungkin seperti pekerjaan seperti kami ini kan harus ada jiwa seni ya. Itu ada darah seni, ada jiwa seni, terus senang, terus harus fokus gitu kan, konsisten sama bikin produknya gitu. Jadi untuk orang mendapatkan ciri khas kita tuh susah gitu. Itu sebenarnya yang harus dijalani gitu. Saya juga nggak langsung jadi banyak gitu, jadi bagus. Semua dicoba dulu. Saya bikin yang kecil-kecil dulu. Cocok nggak ya ukurannya? Jadi untuk skate, untuk ukuran tuh betul-betul ya jadi seperti riset kan itu jadinya gitu. Memang kita meneliti dulu ya, ini pasalnya gimana, tekniknya seperti warna apa, yang disukai seperti apa gitu. Karena warna Ibu juga nyentrik-nyentrik ya Bu ya? Iya, kadang ada satu orang Perancis ya di Bali itu, dia kalau pesan boneka saya malah saya maunya pakai kebaya ya. Karena di Bali saya mau pakai kebaya Bali ya, saya mau pakai baju kurung ya. Dia nggak mau dikasih baju yang kayak dress atau apa. Makanya orang luar aja malah menghargai seni kita kan, budaya kita, kebaya, baju kurung gitu. Mereka tahu gitu loh. Jadi mereka malah yang bisa mengarahkan, bikinnya kayak gini ya, seperti ini ya gitu. Tapi untuk menciptakan kayak tadi Bu Naning bilang tadi menarik, harus ada jiwa seni di awalnya. Tapi menurut Ibu, apakah itu suatu keharusan? Apalagi anak-anak muda nih yang ingin mulai berwirausaha UMKM Kria gitu. Dia merasa mungkin, aku nggak punya jiwa seni gitu kan, kayaknya enggak deh gitu. Enggak mesti apakah juga harus? Ya sebetulnya, tapi harus konsisten ya. Maksudnya, harus konsisten. Jangan
ngikut, oh itu bikin itu diikutin terus nggak diteruskan gitu. Jadi kayaknya harus konsisten juga sih. Tapi yang pasti dia harus punya pikiran produk ini untuk siapa, untuk apa, fungsinya apa. Harus itu yang ini kan. Kalau nggak ada fungsinya, bagaimana dia mau menjual? Terus bagaimana dia mau menceritakan produk itu walaupun dari limbah gitu. Jadi kayaknya mungkin jiwa seni nggak jadi yang nomor satu ya, tapi sebetulnya konsisten dia dan kemauan dia untuk tujuan dia membuat produk itu gitu. Apalagi kalau sekarang sudah medsos terus apa ya, yang pelatihan digital marketing terus apa-apa itu lebih banyak kan gitu untuk memasarkan gitu. Kalau saya lebih seneng ini ya, saya mungkin gaptek terus saya orang jadul. Saya lebih seneng orang datang ke pameran saya pegang produk saya. Langsung. Jadi iya, saya tidak online, tidak apa gitu. Saya lebih seneng orang memang tanya sama Ibu kita langsung, yang gitu. Ceritanya ini juga langsung. gimana ya bikinnya, terus apa. Kadang mereka juga minta diajarin, minta apa. Makanya saya kalau pameran saya bawa alat jahit. Dia Bu bisa nggak praktekin apa. Terus kadang kalau orang dari luar tuh, dari Jepang, dari India tuh suka detail banget mereka ini nanyanya apa gitu. Jadi yang paling penting itu konsisten dan latihan, karena practice make perfect. Benar. Benar Iya ya. betul. Mereka harus bikin dulu yang kecil-kecilnya dulu deh, dicoba dulu gitu. Dan kayaknya mungkin kalau nggak ada tempat bertanya, kami bersedia ya jadi tempat bertanya ya buat anak-anak muda. Iya. Terbuka ya. Berarti Iya. berarti Mbak Indah buka pelatihan juga atau pernah ikut pelatihan kah? Terbuka kah? Belum. Oh, belum. Saat ini belum. Belum ya. Tapi Iya, kalau dulu belum. sering ikut pelatihan kah? Maksudnya sering pelatihan? Pelatihan ikut mungkin yang disediakan dari pemerintah atau komunitas Kalau gitu? itu iya, karena untuk kita kan mengasah apa kita sendiri ya, untuk branding kita kan juga perlu. Untuk membentuk branding kita kan banyak juga faktor yang harus dipengaruhi. Jadi kita harus belajar mulai dari itu digital marketing, sistem keuangannya, foto produk. Jadi kita emang sangat perlu pelatihan seperti itu untuk diri kita sendiri ya, untuk branding sendiri. Tapi kalau untuk memberikan pelatihan lagi kepada yang muda-muda atau yang pemula, untuk saat ini kayaknya belum. Kalau saya. Next lah ya. Kedepannya kita doakan. Kalau Bu Naning sendiri udah ada buka pelatihan ya? Ada sih beberapa suka ikut dia memang memberi pelatihan gitu. Pokoknya kalau ada anak-anak muda yang tertarik dengan ini, mungkin nggak usah pelatihan deh, nanya terus ini gimana Sharing lah ya. prosesnya atau apa gitu. Kadang ada beberapa ya, misalnya pas pameran tuh ada anak-anak muda, saya kasih masukan gitu, itu nggak bagus kalau ini kan maksudnya dia kenapa saya mengatakan seperti itu, kadang keluhan dia barangnya tidak laku terjual selama pameran gitu. Jadi saya bilang coba mungkin warnanya, tone warnanya, terus cara menyusun kombinasinya atau apa gitu. Kadang kalau kerajinan tuh kayaknya warna ya mungkin ya. Seperti ini kan benang-benang raju tuh warnanya kan ngejreng-ngejreng semua gitu. Jadi langsung menarik perhatian gitu. Nah, itu kadang anak-anak muda ini tidak berani di warna, tidak berani gitu. Yang paling penting juga mencoba dengan berbagai bereksperimen lah ya, iya, Mbak ya. sebetulnya Kalau gagal sekali jangan cepat menyerah, intinya ya, dihujat orang jangan cepat menyerah. Terus banyak kok contoh menyerah. di sekarang kan di YouTube, di Pinterest, di apa bisa kita tiru, tapi tidak harus sampai plek ketiplek gitu. Kita harus nyiptakan desain sendiri, karakter sendiri gitu. Karena sebetulnya yang dibeli orang itu nanti karakter produk kita. Oke, nanti seperti apa sih Bu proses menciptakan suatu produknya, mungkin bisa jadi tips untuk anak-anak muda. Tapi sebelum kita tahan dulu, kita akan jeda lagi. Kita akan kembali usai jeda. Pariwara berikutnya tetap di Kabar Jambi. Anda masih di Kabar Jambi dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan saatnya kita akan mendengarkan closing statement yang pertama dari Bu Naning. Silakan Bu, apa pesan-pesan dan harapan kedepannya baik untuk produk Ibu Sultan dan bagi anak-anak muda di luar sana untuk bisa terus berkarya, Bu? Silakan. Untuk produk Ibu Sultan lebih dikenal karena saya menyajikan yang lucu-lucu dan unik dari Ibu Sultan. Nanti banyak variannya, jadi
Ibu Sultan pergi ke pesta, Ibu Sultan pulang haji, Ibu Sultan ke pengajian, itu nanti ada produk variannya seperti itu gitu. Kalau untuk anak-anak muda, banyak di Jambi ini yang masih bisa diangkat, banyak sekali, terutama di kerajinan ya gitu. Kalau mereka mau, banyak sekali. Bolehlah kami yang tua-tua ini dijadikan tempat bertanya. Yang penting harus berani mencoba, Iya, dan berani juga mencoba, konsisten, konsisten, tidak iya. putus asa. Iya. Dan untuk Mbak Indah, silakan Mbak, apa nih pesan-pesan dan harapannya? Oke, kalau pesan dan harapan bagi warga Jambi nih, kalau mau beli produk rajutan jangan jauh-jauh lagi ke Jawa. Di Jambi ada nih Uninda. Kalau ingin rajutan tangan, silahkan mampir DM aja langsung ke IG-nya. Nah, kalau bagi anak-anak muda, saya sih memberikan saran kepada anak-anak, boleh dilirik yang namanya kriya, terutama rajutan tangan, karena rajutan tangan itu ternyata merupakan hobi yang mengasihkan, dan bisa mengeksplor rasa seni. Anak-anak bisa bebas mengekspresikan diri melalui karya rajutan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu Nani Sama-sama. dan Mbak Indah sudah Iya, datang Mbak untuk pertama Cika. kalinya Iya, di pertama studio kali. TVRI Jambi. Luar biasa sharingnya. Dan Senang memang sekali. pemirsa, dari segenap potensi alam dan juga sumber kekayaan yang ada di Provinsi Jambi, diharapkan anak-anak muda ini tidak berhenti untuk terus mengeksplor, menciptakan, membina dan juga membeli produk-produk seni rupa kriya, yang mana ini nantinya akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Jambi. Sampai di sini kabar Jambi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.